Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis. Ya, Kak Nofis, bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kak Reksi, apa kabar? Puji Tuhan juga kabar baik. Ya, kita bersyukur Kak Nofis ya, bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu pada saat ini. Nah, Kakak Nofis seperti biasa minggu-minggu lalu kita akan mengabsen. Ya, kita akan mengabsen. Ya, caranya seperti dulu-dulu minggu kemarin komen di kolom komentar. Tulis nama dan kelompok untuk jemaat Rantepao. Kalau ada adik-adik dari jemaat yang lain bisa tulis nama terus dari jemaat mana. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Siapkan apa lagi Kak Nofis? Siapkan Alkitabnya juga Kak. Iya, siapkan Alkitabnya juga. Kemudian mari kita berserah dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, mari kita bersorak. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Ya, kita masih tetap berdiri adik-adik. Kita berdoa, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Kakak Nofis, sepanjang minggu kemarin apa kegiatan Kakak Nofis? Kegiatan saya di rumah mengajar. Mengajar online juga Kak Nofis ya? Belajar online. Sekarang kan juga, tidak ada yang sekolah ya adik-adik. Pasti di rumah juga tidak ada yang sekolah di saat ini ya. Semuanya kalau Kak belajar. Reksi, apa kegiatannya? Kak Reksi ya pergi kerja, kadang bekerja di rumah. Nah, bagaimana perasaannya Kak Reksi hari ini? Ya puji Tuhan masih diberkati Tuhan sepanjang minggu kemarin. Ya sehat-sehat. Kakak Nofis juga sehat-sehat ya. Puji Tuhan sehat. Pasti kita yakin adik-adik saat ini yang mengikuti ibadah pasti bersuka cita juga selalu. Walaupun kita tetap beribadah di rumah. Ya, adakah yang berulang tahun mungkin Kak Nofis ya sepanjang minggu kemarin? Mungkin bahkan juga ada minggu ke depan atau bulan ke depan. Mungkin juga ada yang dalam kelemahan tubuh ya. Ya, nanti kita sama-sama doakan di dalam doa syafaat supaya kita diberkati Tuhan. Nah, kita menikmati kasih Tuhan dan senantiasa diberkati dalam kehidupan kita. Betul, kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita juga pun diingatkan untuk menyalurkan kasih dari Tuhan untuk orang yang ada di sekitar kita. Ya, nah Kakak Nofis, untuk itu kita merespon dengan pujian Yesus mengasihi saya dan kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita menggerakkan lagu ini. Yesus mengasihi saya dan kita semua. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia. Dan kita pun
kita bersukacita. Kita nyanyikan ayat yang kedua, bergandengan tangan. Bergandengan tangan bersama. Bergandengan tangan bersama. Kita menabur kasih Yesus agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Semua yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata. Ya, kalau bisa doanya ikuti kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau masih memberkati kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah Tuhan menegur ketidaktaatan. Nah, sekarang sebelum kakak mulai nih ya, kakak mau ajak adik-adik di rumah. Sekarang coba siapkan jari-jarimu, kamu ketik ya di kolom komentar kita, kira-kira apa sih itu taat? Ya, adik-adik boleh tulis taat adalah seperti itu ya, boleh? Kakak hitung ya sampai 5. Jadi hitungan kelima adik-adik harus sudah menuliskan di kolom komentar kita ya. Apa sih itu taat? 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari sesuatu. Apa ya sesuatunya? Sesuatunya adalah kebun anggur. Kebun anggur. Wah, ada apa ya dengan kebun anggur? Siapa yang pernah tahu anggur? Kakak pernah ya makan anggur. Adik-adik pasti juga di rumah pernah makan anggur. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kebun anggurnya Bapak Nabot. Nah, Bapak Nabot adalah seseorang yang punya kebun anggur yang sangat bagus. Buahnya banyak, lalu pohon-pohonnya wah subur. Pokoknya bagus deh. Kalau adik-adik jalan ke sana nih, adik-adik bisa sambil petik. Jalan deh, petik deh anggurnya. Nah, yang lebih bagusnya lagi adik-adik, tahu apa? Kebun anggur Bapak Nabot ada di sebelah istananya Raja Ahab. Ada loh seorang raja yang namanya Ahab, dia melihat-lihat nih dari atas istananya. Dia lihat kan di kebun anggurnya Bapak Nabot ada di sebelahnya. Lalu dari atas Bapak Nabot, Raja Ahab lihat, wah sepertinya kebun anggurnya Nabot ini sangat bagus. Bagaimana ya kalau misalnya aku minta saja. Raja Ahab ingin membuat kebun anggurnya Bapak Nabot jadi kebun sayuran. Nah, jadi Bapak Nabot didatangi oleh Raja Ahab. Raja Ahab bilang, Nabot,
Boleh tidak? Saya minta kebun anggurmu. Nah, kata Bapak Nabot, ya Raja Ahab, kebun anggur ini adalah warisan keluargaku. Jadi aku tidak mau memberikannya padamu. Raja Ahab bilang, ya sudah deh, kalau begitu aku beli saja, kata Raja Ahab. Tapi tetap saja Bapak Nabot tidak mau memberikan kebun anggurnya. Karena apa? Kebun anggurnya Bapak Nabot adalah warisan keluarganya. Lalu setelah itu, adik-adik tahu apa yang terjadi? Raja Ahab ngambek, tahu ngambek? Ngambek, dia masuk ke kamar, lalu dia apa? Dia tidur, dia tidak mau makan. Kenapa dia tidak mau makan? Karena dia kesal. Bapak Nabot tidak mau berikan kebun anggurnya. Tiba-tiba ada yang datang menemui Raja Ahab. Siapa itu? Dia adalah Isabel. Siapa itu Isabel? Istrinya. Kalau istrinya raja berarti sebutannya apa ya? Apa ya sebutannya? Ratu. Nah, Ratu Isabel datang menemui Raja Ahab. Dia bilang, aku punya rencana. Bagaimana kalau kita ambil kebun anggurnya Bapak Nabot? Apa sih yang direncanakan? Ratu Isabel, dia membuat sebuah surat. Surat itu isinya adalah bilang seperti ini. Kalau Bapak Nabot sudah berbuat salah kepada Allah dan juga kepada raja. Padahal adik-adik tahu tidak? Tadi kan Bapak Nabot tidak buat apa-apa ya. Tapi Ratu Isabel, dia buat semuanya itu, dia fitnah, dia bikin surat untuk memberitahu bahwa Bapak Nabot sudah bersalah kepada Allah dan raja. Ratu Isabel lalu pergi, suruh prajurit-prajuritnya. Prajurit, ayo berikan ini kepada semua pemimpin-pemimpin di kota. Ya, dia suruh, ayo sebarkan berita ini. Padahal itu berita bohong ya. Tetapi semua orang dikasih berita itu. Dan akhirnya semua pemimpin kota menuduh Bapak Nabot. Tadi ingat? Bapak Nabot sama sekali tidak buat apa-apa. Tetapi, nah ini ya gara-gara siapa sih? Ratu Isabel tadi ya. Ratu Isabel buat semua berita bohong. Akhirnya semua pemimpin-pemimpin percaya kalau Bapak Nabot adalah orang yang berdosa atau bersalah kepada Allah dan raja. Akhirnya Bapak Nabot dihukum deh sama orang-orang. Padahal dia tidak bersalah. Nah, apa hukumannya? Ya, adik-adik lihat di gambar. Di situ Bapak Nabot dilempari batu sampai Bapak Nabot meninggal. Ya, sayang sekali ya. Padahal Bapak Nabot sama sekali tidak bersalah. Wah, Ratu Isabel pun bersuka cita dia. Dia senang. Kenapa dia senang? Karena dia berhasil melakukan kejahatannya. Orang mah harusnya biasanya senang kalau dia berhasil mengerjakan tugas. Atau misalnya dia berhasil melakukan hal-hal yang baik. Tapi Ratu Isabel dia senang karena apa? Berbuat jahat. Ya, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Berbuat jahat itu tidak baik. Tapi Ratu Isabel sangat senang. Karena apa? Karena akhirnya dia bisa mengambil kebun anggurnya Bapak Nabot. Dia lalu cepat-cepat beritahu Raja Ahab. Lalu Raja Ahab juga ikut senang. Dan Raja Ahab pun langsung pergi ke kebun anggur Nabot. Yeay! Akhirnya kebun anggur ini jadi milikku, kata Raja Ahab. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia. Nabi Elia disuruh sama Tuhan. Ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa ini adalah kejahatan. Dan apa adik-adik?
Tuhan akan menghukum ketidaktaatan Raja Ahab. Nah, mendengar itu Raja Ahab jadi takut. Dia takut dihukum sama Tuhan. Ya, wah, dia takut. Nabi Elia takut, mukanya sangat takut. Wah, dia gelisah. Aduh, bagaimana ya kalau saya dihukum sama Tuhan? Gimana nih? Nah, setelah itu karena Raja Ahab menjadi takut, dia pun akhirnya meminta ampun kepada Tuhan. Dia berpuasa, dia memakai kain kabung, dia juga pokoknya dia minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan ampuni. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini ya tentang kebun anggur Nabot. Nanti adik-adik boleh juga membaca cerita firman Tuhan kita hari ini di 1 Raja-Raja pasal 21 sampai pasal 22. Wah, panjang ya. Nah, karena panjang, jadi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk membaca 2 ayat saja. Yuk, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Dari 1 Raja-Raja pasal 21, kita mau membaca ayat 28 dan 29. Kita baca bersama-sama ya. Nah, adik-adik di rumah boleh membaca juga, siapkan Alkitabnya ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 28 sampai 29. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, untuk nanti kelanjutan ceritanya adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Kalau adik-adik belum bisa membaca, adik-adik bisa juga minta tolong dengan mama dan papa untuk sama-sama bacakan. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga punya sesuatu yang harus adik-adik lakukan. Apa itu? Nah, kita punya kegiatan. Kegiatannya judulnya adalah Sudahkah Aku Taat? Nah, nanti kakak mau tantang adik-adik nih. Selama 1 minggu ke depan, adik-adik menuliskan apa saja ketaatan yang kamu lakukan di rumah. Contoh misalnya, hari ini aku mendengarkan mama. Hari ini aku mendengarkan mama untuk belajar. Boleh tulis di situ. Atau misalnya hari ini aku juga taat. Aku disuruh tidur siang sama mama. Boleh juga tulis di situ, ya. Nanti adik-adik boleh tuliskan di mana. Nah, nanti adik-adik kamu akan dapat lembar kerja. Nanti kakak akan kirimkan linknya ya. Kakak tinggalkan nanti kalau kamu beribadah lewat YouTube, kamu boleh lihat di kolom deskripsi. Kakak berikan link di sana untuk mendownload LKS-nya. Nah, nanti kamu bisa tulis mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai minggu depan. Kalau sudah selesai, adik-adik juga boleh loh kirimkan ke kakak. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik mau mengirimkan ke kakak, nanti di bagian LKS yang kamu download tadi, ada nomor WhatsApp-nya kakak. Nah, adik-adik bisa kirimkan lewat WhatsApp di nomor kakak ya. Nah, setelah itu jangan lupa beri namamu, jemaatmu, kamu asalnya dari mana, kelompokmu kalau kamu jemaat rantai Paul, dan hari tanggal ketika kamu menuliskan ketaatanmu. Ingat ya, ini bukan untuk menyombongkan diri karena kita taat. Bukan menyombongkan diri banyak-banyakan taat deh. Hari ini aku mau 5 taatnya. Atau hari ini aku mau 6 taatnya. Tidak. Tapi kita mau sama-sama lihat sudah seberapa taat kita mengikuti perintah Tuhan. Seperti itu ya. Atau kalau adik-adik juga punya pertanyaan, boleh hubungin kakak juga lewat WhatsApp yang nanti ada di bagian LKS itu. Oke. Nah, pokok cerita kita hari ini adalah Tuhan menegur ketidaktaatan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Yuk, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Dara sudah menemani kita di dalam cerita minggu ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nah, siapkan uangnya dilipat dengan rapi. Bagi adik-adik jemaat Rantai Pao, dimasukkan di dalam amplop. Ya. Nah, nats kita pada saat ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Nah, sambil membawa persembahan kita memberikan dengan tulus ikhlas, kita menyanyi ku beri persembahan pada Tuhanku. Minggu lalu ada ayat hafalan. Ada koreksi ayat hafalannya? Ada. Ada. Siapa adik-adik yang masih ingat ayat hafalannya minggu lalu? Kakak Dewi dengan Kakak Lidong yang kasih ya minggu lalu ya. Kak Lidong dan Kakak Dewi. Kakak Iya. Dewi. Terambil dari apa? Ayat hafalannya minggu lalu dari kitab Mazmur 121 ayat 2. Sama-sama kita baca ya. Yang sudah hafal, kita sama-sama. Yang belum hafal juga belajar. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, sama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, minggu ini Kakak Novis kira-kira masih ada ayat hafalan nggak? Ada dong Kak Reksi. Oke adik-adik yang di rumah, ya siapkan Alkitabnya untuk menghafal ayat hafalan minggu ini ya Kak Novis ya. Nah, ayat hafalan dari Kak Novis dari kitab apa? Ayat hafalan minggu ini dari kitab Amsal. Kalau kitab Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru Kak? Perjanjian lama Kak Novis. Perjanjian lama. Iya. Jadi kitab Amsal pasal 21 ayat 10. Kalau adik-adik sudah menemukan, kita baca sama-sama. Amsal 21 ayat 10. 1, 2, 3. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Sekali lagi kita baca. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dibaca, kemudian dihafal. Minggu depan, ya kita ingatkan lagi ya untuk ayat hafalan minggu depan. Nah, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, akan dipimpin oleh
Kakak Nofis, adik-adik semua berdoa bersama keluarga, bersama kakak, adik, dan orang tua di rumah. Ya, Kakak Nofis akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kami juga bersyukur dapat memberikan persembahan sebagai tanda sukacita kami, persembahan kami atas berkat Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur karena kesempatan ini kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang mengingatkan kami untuk selalu taat, beribadah kepada Tuhan, juga mendengarkan nasihat orang tua. Tolong kami untuk terus melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini setiap hari. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari dosa. Dan tolong kami Tuhan untuk tetap mensyukuri keselamatan itu dengan hidup setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Tolong kami juga untuk menjaga alam ciptaan-Mu ini dengan baik, dan tolong kami juga untuk mengasihi orang-orang yang dalam kesusahan. Kami berdoa untuk semua adik-adik kami dan dalam pendidikan mereka, dalam keluarga bersama dengan orang tua, juga dalam masa bermain. Tuhan Yesus tetap menolong dan menjaga adik-adik kami ketika mereka belajar secara daring, juga ketika bersama dengan keluarga. Biarlah sukacita dari Tuhan terus mereka nikmati dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat semua orang tua dimanapun mereka berada saat ini, kasih Tuhan tetap menolong dan memberkati. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa kami dipulihkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan sukacita yang kami terima di pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sepanjang 1 minggu dalam kegiatan kami, dalam tugas kami, aktivitas kami. Tuhan Yesus menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami juga terus kami isi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Seperti yang diceritakan Kakak Dar tadi tentang ketaatan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu taat. Nah, ini ada gerakannya ya. Pasti adik-adik gampang sekali. Ya, hurufnya cuma 4. Yang pertama T, A, T. Ya, jadi T-A-A-T. Taat. Ya, sama-sama kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Taat.
Adik-adik, kita tetap berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, ya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah minggu ini. Ya Kak Novis, ada pesan-pesan dari Kak Novis untuk adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik di rumah tetap semangat, selalu sukacita, dan selalu berdoa. Ya, jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan Kak Novis ya. Nah, bersama Juga dari cerita tadi, bagaimana kita mendengarkan cerita Alkitab yang mengajarkan kita untuk selalu taat beribadah, taat menjaga aturan pemerintah, tetap di rumah. Jadi jangan bosan ya adik-adik. Ya. Nah, jangan lupa tugas yang dikasih Kakak Dara tadi dikerjakan. Ya, ada nomor WhatsApp-nya Kak Dara. Dikirim yang sudah mengerjakan dari siapapun, entah itu dari jemaat Rantepau atau dari jemaat luar Rantepau. Nah, bersama kakak Reksi, Kak Novis, Kakak Lidong, dan yang cerita tadi Kakak Dara. Ya, kami pamit undur diri dari ibadah ini dan sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan. Ya, shalom. Tetap semangat, salam sehat.